Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Yohansa Nasution Bapak Said. Kali ini kita akan mengulas sejarah mengenai Nyai Pandansari atau yang sering juga disebut dengan Nyai Dapu. Letak makam Nyai Dapu terletak di Jalan Pahlawan, Sapen Boja, atau daerah yang dinamakan Sedapu. Lebih tepatnya lagi di Taman Makam Pahlawan, Boja, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Nyai Pandansari merupakan adik kandung dari Ki Ageng Pandanaran atau Sunan Pandanaran II yang kita kenal sekarang sebagai Sunan Tembayat. Sepeninggal kakaknya Sunan Pandanaran II atau Sunan Tembayat atas perintah Sunan Kalijogo untuk pergi ke daerah selatan, lebih tepatnya di daerah Tembayat, Nyai Pandansari berkeinginan untuk menyusul jejak kakaknya dengan mengajak pengawal dan abdi kinasinya bernama Wonobodro dan Wonosari. Karena sewaktu akan meninggalkan adiknya tersebut, Sunan Pandanaran II hanya berpesan akan menyebarkan agama Islam di daerah ke arah selatan. Maka pengertian Nyai Pandansari bahwa daerah selatan Semarang, daerah yang bernama Blimbing Segulung, disitulah kakaknya berada. Sehingga pada suatu ketika rombongan Nyai Pandansari sampailah di daerah tersebut yang ternyata perguruan agama atau pondok pesantren yang dipimpin oleh Ki Jiwaraga. Dan pada saat itulah Nyai Pandansari beserta pengikutnya memutuskan untuk diangkat sebagai murid di perguruan tersebut, yang secara langsung dengan suka hati diterima oleh Ki Jiwaraga. Suatu ketika di perguruan tersebut kedatangan seorang pemuda nan gagah perkasa, utusan dari keraton Cirebon bernama Ki Dapuraja, yang konon masih keturunan Sultan Cirebon. Beliau berguru agama Islam di perguruan Blimbing Segulung tersebut. Dan sehingga akhirnya dikarenakan sering bertemu, maka Nyai Pandansari dan Ki Dapuraja timbul saling cinta mencintai. Dan berkat petunjuk Allah, maka mereka oleh Ki Jiwaraga dinikahkan dan hidup sebagai suami istri. Pada suatu ketika, Nyai Pandansari dan Ki Dapuraja berpamitan kepada Ki Jiwaraga untuk hidup mandiri. Kemudian mereka pergi ke arah utara dengan diikuti oleh para pengiringnya termasuk abdi kinasinya. Mereka membuka daerah baru untuk tempat penyebaran agama Islam sekaligus untuk tempat tinggal. Karena kesulitan air di tempat tinggal barunya untuk keperluan keluarga dan keperluan lainnya, maka Nyai Pandansari mengajak suaminya untuk membuat saluran air yang airnya diambil dari sendang Sebrayut. Namun suaminya tidak sanggup, sehingga pembuatan saluran dilaksanakan sendiri oleh Nyai Pandansari dengan cara menggeret stagen atau dalam bahasa Jawa disebut bengkung. Dan atas izin Allah, air mengalir mengikuti arah stagen atau bengkung yang ditarik sampai di lokasi. Oleh karena itu, Nyai Pandansari juga dikenal dengan sebutan Nyai Dapu. Dan saluran tersebut sampai sekarang juga disebut Sedapu. Saluran Sedapu sampai sekarang dimanfaatkan oleh warga masyarakat untuk keperluan sehari-hari dan untuk pertanian. Suatu ketika, Ki Dapuraja atau juga disebut Kiai Dapu berpamitan kepada istrinya untuk pergi ke suatu daerah yang konon saking semangatnya nasihat Nyai Pandansari atau Nyai Dapu tidak diindahkan. Keinginan pergi tetap berjalan dan Kiai Dapuraja meninggalkan istrinya. Ada suatu tempat yang oleh masyarakat sampai sekarang diberi nama Pasinan atau terkenal dengan nama Masinan, di mana ada sumber mata air yang satu keluar air panas dan satunya keluar air dingin. Air yang panas tersebut melambangkan perasaan sang suami karena saking semangatnya untuk pergi, dan sebaliknya, air yang dingin melambangkan perasaan seorang istri yang ditinggal suami dengan sabar dan tidak emosi. Tempat
daerah di mana Kiai Dapu tinggal sekarang disebut Dusun Sedapu atau Ndapu, salah satu dusun di Desa Kaliputih, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal. Sepeninggal Kiai Dapu, Nyai Dapu atau Nipanansari tinggal bersama abdi kinasihnya bernama Ki Wonobodro dan Ki Wonosari. Yang kelak Ki Wonosari pergi ke suatu tempat yang sekarang bernama Dusun Pilang, yang termasuk dalam wilayah Desa Boja, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, dan wafat serta dikubur di Dusun Pilang. Konon cerita, Ki Wonobodro mempunyai seorang anak bernama Kiai Bojo, yang kemudian menjadi lurah pertama di desa yang kemudian dikenal dengan Desa Boja. Di samping itu, juga masih membantu menyebarkan agama Islam seperti yang dilakukan Nipanansari dan Ki Wonobodro. Akhir hayatnya, Nyai Dapu dimakamkan di makam Sedapu sekarang ini, sedangkan Kiai Bojo berada di pekuburan sebelah selatan. Kiai Bojo memiliki pribadi yang sederhana, sampai makamnya tidak mau dibuat permanen. Demikian kisah mengenai Nipanansari atau Nyai Dapu. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita untuk lebih mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.